Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas malaikat berdebat karena doa Ibrahim bin Adham yang tidak lagi diterima. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kebiasaan menyandarkan perilaku kepada materi cenderung hanya berubah teror batin belaka. Ia bergelayut dalam angan-angan ketidakpastian, bahkan menjerumuskan pada keresahan tak bertepi. Kami teringat akan ungkapan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam yang mengingatkan jika dalam beramal sebaiknya tidak menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La i'timada illa billah. Dari sana kami akan mengurai kembali cerita akan keyakinan semu atas apa yang telah kita yakini benar dalam sebuah kisah seorang sufi agung berikut. Ibrahim bin Adham, ia dilahirkan di Balkh, sekarang Afghanistan. Memiliki nama lengkap Hazrat Sultan Ibrahim bin Adham bin Mansur Al-Baqi Al-Jilli Abu Ishaq. Pada mulanya, ia seorang raja yang memiliki kerajaan besar. Meski sebagai raja, ia lebih memilih hidup zuhud dengan berkelana ke berbagai daerah daripada mengurusi kerajaan. Pilihan hidupnya tersebut yang mengantarkan Ibrahim bin Adham oleh Al-Hujwiri dalam kitab Kashful Mahjub. Gelar sufi besar yang disandang bukan semata-mata melekat dari darah atau tahta keluarga. Terdapat banyak cerita yang menyudahi perdebatan kita soal gelar kesufian beliau. Seperti ketika Ibrahim mendapati seseorang yang sedang mencari seekor unta di atas genteng, tepat ia tidur. Ibrahim sempat menghardi orang tersebut sebagai orang bodoh. Namun, orang itu balik menjawab pernyataan Ibrahim. Apakah kamu mencari Tuhan dengan pakaian sutra dan tertidur di atas sofa emas? Ungkapan itu seketika meneror pikiran Ibrahim hingga membuatnya tidak bisa tidur. Selain cerita tersebut, ada beberapa cerita lain yang sangat mengunggah iman kita, seperti yang akan saya ceritakan berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selepas menunaikan ibadah haji, Ibrahim ingin melanjutkan perjalanannya ke Masjid Al-Aqsa. Ketika di sebuah perjalanan ke Yerusalem, ia mampir ke pasar dekat Masjidil Haram untuk membeli kurma di pedagang tua yang nantinya dipakai bekal di perjalanan. Kurma yang selesai ditimbang lalu dimasukkan ke dalam keranjang Ibrahim. Setelah dirasa semua kurma sudah masuk di keranjang, Ibrahim melihat satu kurma tercecer persis di bawah timbangan. Ia mengira satu biji tersebut bagian dari kurma yang ia beli. Segera ia pungut dan memakannya. Setelah melahap, ia berangkat menuju Masjid Al-Aqsa. Selang 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham tiba di Masjid Al-Aqsa. Ia memilih ruangan di bawah kubah sakra sebagai tempat favorit beribadah. Ia salat, mendaras Al-Quran, bermunajat dengan khusyuk. Di sela-sela ketika ia beribadah, telinganya menangkap suara 2 malaikat bercakap tentang dirinya. Itu dia Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah, zuhud, dan warga yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar satu malaikat. Tetapi sekarang tidak, doanya tertolak, sebab 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma di meja seorang pedagang tua yang bukan haknya. Jual malaikat yang lain. Mendengar bisikan tersebut, seketika Ibrahim terkejut dan terhenyak. Ia teringat 4 bulan yang lalu sebelum berangkat menuju Yerusalem, ia mampir membeli sekilo kurma di pasar dekat Masjidil Haram. Merasa ada yang janggal di hati dan pikirannya, ia bangkit, mengemasi barang-barangnya dan pergi kembali ke Mekah untuk mencari pedagang kurma dan meminta keikhlasan sebutir kurma. Sesampainya di Mekah, di tempat pedagang tua berjualan dulu, yang ditemui bukanlah orang tua yang dulu berjualan, melainkan seorang pemuda belia. Ibrahim yang sedang berkemelut hatinya dan sedang digelayuti keheranan pun bertanya, 4 bulan yang lalu
saya membeli kurma di sini kepada seorang pedagang tua. Sekarang di mana dia?" "Itu bapak saya, Syekh. Dia meninggal sebulan yang lalu," keluh pemuda tersebut. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Saya turut berduka cita atas kematian bapakmu, wahai pemuda. Kalau begitu, kepada siapa saya bisa meminta penghalalan?" Ibrahim kemudian menceritakan detail peristiwa yang dialaminya, sedang anak muda tersebut mendengarkan dengan seksama. "Nah, begitulah. Engkau sebagai ahli waris orang tua tersebut, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa seizinnya?" kata Ibrahim bin Adham setelah bercerita. "Bagi saya tidak masalah, saya halalkan. Tapi saya masih memiliki saudara yang jumlahnya 11 orang yang mempunyai hak waris sama dengan saya," ucap pemuda tersebut. Ibrahim yang bersikeras mendapatkan ridho atas butir kurma tersebut, meminta alamat masing-masing saudaranya. "Di mana alamat-alamat saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu," pinta Ibrahim. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham kemudian pergi menemui mereka. Masing-masing didatangi, mengetuk pintu, dan ditemui tepat di depan rumah. Setelah seluruh keluarga tersebut telah menghalalkan sebutir kurma, Ibrahim pun lega. Dirasa semua permasalahan telah terselesaikan, Ibrahim kembali ke Masjid Al-Aqsa. Sesampainya di sana, seperti biasa, ia memilih Kubah Sakra sebagai tempat beribadah. Ia kembali bertakarub kepada Allah dengan ritual salat, zikir, dan munajat. Tidak menunggu lama, di sela-sela ia berdoa, tiba-tiba Ibrahim mendengar dua malaikat yang dulu sedang berdebat. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, kata malaikat. "Oh tidak, sekarang doanya sudah kembali makbul. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma tersebut. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas," terang malaikat yang satunya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.